Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah masuk di tahun baru, di bulan baru, baik itu Masehi maupun Hijriah. Kalau Masehi kita saat ini berada di tanggal 3 Januari 2025. Begitu juga pada saat kita melihat kalender Hijriah, saat ini kita berada di tanggal 3 Rajab, yakni tanggal 3 Rajab tahun Hijriah. Ini menandakan bahwa perjalanan waktu terus berjalan, dan hakikat waktu itu dia tidak akan pernah kembali. Kalau kemarin momen tanggal 31 Desember 2024 orang sibuk dengan aktivitas untuk mengambil momen tahun 2024, dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Begitu juga pada saat masuk tahun baru, banyak mungkin harapan-harapan yang akan ia dapatkan di tahun baru ini. Tetapi bagaimana seorang muslim sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyikapi hal semacam ini? Setidaknya kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang mana itu tidak bisa dibeli dengan harta dan uang. Disebutkan dalam pepatah Arab, al-waqtu asmanu minadz zahabi. Ada hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang mana itu tidak bisa dibeli dengan harta atau uang yang menumpuk. Al-waqtu asmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi kita semuanya diberi waktu atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama dalam sehari semalam. Semuanya makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, kita semua sama. Kesempatan yang sama, yakni 24 jam. Ini adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih 1 detik, dan tidak ada yang kurang 1 detik dari 24 jam itu. Kenapa ada orang yang mulia, ada orang yang hina, ada orang yang memiliki karir yang tinggi, ada orang yang tidak memiliki jabatan apapun. Itu yang membedakan bagaimana dia memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Karena semuanya kita memiliki potensi yang sama. Semua kita diberi kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbubatani as-sihha wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu. Terkadang kita lalai dengan kesehatan kita. Apapun kita makan, pola hidup terkadang semaunya kita, pada saat sakit baru kita sadar. Begitu nikmatnya sehat itu. Begitu juga dengan waktu yang kita miliki. Kalau kita ingin menjadi orang sukses di masa depan, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita pada saat ini? Itu kalau jangkauan dunia. Begitu juga dengan jangkauan akhirat. Orang yang paling bahagia nanti di akhirat, bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Jangan sampai waktu itu terisi atau terbuang sia-sia tanpa melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya waktu sehingga di dalam Al-Quran kalau kita lihat, begitu banyak Allah bersumpah menggunakan waktu. Ada kalimat wadduha, demi waktu duha. Ada lagi kalimat wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian ada lagi kalimat wal asri, demi waktu asar. Ini menandakan kepada kita bahwa begitu pentingnya kita memanfaatkan, kita mengatur waktu kita. Jangan sampai waktu yang Allah berikan itu sia-sia dalam kehidupan ini. Karena hakikat waktu itu dia tidak akan pernah kembali. Momen masuki tahun baru, momen kita berada di tahun baru dan di bulan baru ini, mari kita merefleksi ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Jika banyak kemaksiatan, banyak perbuatan-perbuatan buruk, banyak waktu yang terbuang sia-sia tanpa ada kedekatan kita kepada Allah, tanpa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi dan kita muhasabah. Jangan sampai hal semacam itu terulang lagi di tahun baru ini. Tetapi kalau kita melihat bagaimana perjalanan waktu kita di tahun belakang,
Kalau kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan, kalau ketaatan kita kepada Allah sudah begitu maksimal, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan. Karena memang itulah kehidupan di dunia ini. Orang itu bisa dilihat bagaimana kualitasnya dalam menjaga waktunya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang Allah berikan itu. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, kuantitas waktu yang Allah berikan semuanya sama. Seperti yang saya sebutkan di atas dan sebelumnya tadi, kita semua memiliki waktu yang sama, 24 jam, tetapi kualitas waktu itu berbeda-beda. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, Allah itu sangat murka. Allah sangat marah kepada kepada hambanya jika dia itu lalai dari urusan dunia dan lalai dari urusan akhiratnya. Waktunya terbuang sia-sia saja. Aktivitas dunianya tidak ia lakukan, begitu juga aktivitas akhiratnya. Aktivitas dunia mungkin bekerjanya malas-malasan, pergaulan sosialnya tidak begitu baik, sehingga waktunya terbuang sia-sia. Nah, Allah murka dengan hal semacam ini. Apalagi dunia tidak ia kejar, akhirat pun dia lupakan. Waktunya dalam sehari semalam dia tidak ingat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat, jika kita menjaga sholat 5 waktu kita, dari pagi sampai malam sholat isya, kalau kita menjaga itu berarti kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga sholatnya dengan betul-betul sholat, insya Allah, dan dia akan selalu dipelihara untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mungkin demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu-waktu kita. Jangan sampai terbuang sia-sia. Minimal kalau tidak bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, kita bisa mengisi waktu kita untuk memproduksikan atau menimbulkan sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang terpikir dalam pemikiran kita, dan apapun yang terbenak di hati kita, semoga selalu bisa mendapatkan dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.